lagi pada pagi hari ini di ibadah teruna. Nah teman-teman, mari kita berdiri semua. Kita akan memulai ibadah PT pada pagi hari ini dengan menyanyikan Mas Teruna. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke dalam takhta kerajaan-Mu. Kita akan menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah, yang dimedley dengan datanglah ke bait-Nya. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan telah begitu baik kepada kita. Setiap Tuhan
PT pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami ucap syukur, terima kasih untuk setiap penyertamu selama seminggu ini. Kami bersyukur untuk udara yang kami hirup, kami bersyukur untuk cuaca, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Semua kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kita akan membaca nas pujian yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Demikian pembacaan Mazmur. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nancy. Kita akan menyiapkan diri kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Dalam cahaya Selamat pagi dan selamat hari Minggu teman-teman teruna-teruni GPIB Siloam Pontianak. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih merasakan nafas kehidupan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah persekutuan teruna meskipun secara online ya Tuhan. Kiranya tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk tetap beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada kami, terutama anak-anak-Mu teruna-teruni ya Tuhan, agar mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dan nantinya dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Dengan perikop, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya,
Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tema kita minggu ini adalah berpegang pada firman Allah. Dalam tema ini sudah dijelaskan bahwa firman Tuhan adalah pedoman atau pegangan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup seringkali kita bingung bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang datang. Saat inilah kita perlu berpegang kuat pada firman Tuhan. Kita semuanya dalam kehidupan ini pasti mempunyai berbagai masalah, berbagai cobaan, berbagai rintangan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam hal itu membuat kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena apa? Karena dengan firman Tuhan kita akan kuat dalam menghadapi berbagai masalah hidup, berbagai rintangan kehidupan yang kita jalani, yang kita alami. Setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita itu pasti ada jawabannya, dan Tuhan pasti mempunyai maksud tertentu kenapa masalah tersebut ada dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, jangan langsung berpikir bahwa aduh, aku punya masalah nih dalam kehidupan aku, bagaimana cara menyelesaikannya, aku takut tidak bisa, aku takut tidak mampu untuk menghadapi masalahku ini, aku takut aku kalah dengan masalahku. Tidak, teman-teman harus tahu bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Jadi apapun masalah yang teman-teman hadapi, teman-teman harus bisa komunikasikan pada Tuhan, baik melalui doa atau melalui berbicara. Jadi teman-teman bisa berbicara dengan Tuhan seperti teman-teman berbicara dengan teman-temannya yang di sekitar, maupun dengan orang tua atau kakak atau abang atau keluarga yang lainnya. Nah, apapun masalah kita serahkan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang akan membantu dan menolong kita dalam menghadapi masalah kehidupan kita. Nah, teman-teman, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, karena itulah kita harus tahu apa yang diinginkan Allah, karena keinginannya yang akan membawa kita dalam damai sejahteranya. Nah, Tuhan Yesus pun pernah mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Nah, dari situ kita harus mengetahui kehendak Tuhan, karena di dalam doa Bapa kami, Tuhan sudah mengajarkan bahwa kita harus tahu apa itu kehendak Tuhan. Nah, di dalam doa Bapa kami sudah dijelaskan berbagai kehendak-kehendak Tuhan. Contohnya seperti doa kita mau makan, nah kita harus berdoa. Nah, di doa Bapa kami sudah dijelaskan Tuhan akan memberikan makanan kepada kita asalkan kita juga mau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberikan rezeki kepada kita, dan dari rezeki itu kita bisa mendapatkan berbagai macam seperti makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari kita seperti pakaian dan berbagai macam lainnya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan? Nah, caranya dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan membaca Alkitab dan berkomunikasi dengan Tuhan sehari-hari. Nah, kenapa dua hal ini sangat perlu kita lakukan? Karena dengan berkomunikasi dengan Tuhan adalah cara kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan adalah dengan cara kita berkomunikasi dan selalu memegang teguh firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Nah, teman-teman,
dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan kita membaca Alkitab adalah sebuah pedoman hidup kita, karena di Alkitab sudah dijelaskan semuanya tentang kasih Tuhan, tentang kemauan Tuhan, tentang apapun larangan-larangan yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Dengan begitu, ayat-ayat firman Tuhan akan membawa kita teguh selalu dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, berkomunikasi dengan Tuhan tidak harus tentang berdoa yang panjang lebar dengan kata-kata yang indah, yang kita rangkai, kita untai, sangat indah, sangat kata-katanya benar-benar wah, kata-katanya aku mau berdoa nih, kata-katanya harus bagus supaya Tuhan dengar. Tidak. Jadi Tuhan tidak menilai doa kita, komunikasi kita kepada Tuhan melalui kata-kata yang indah. Tuhan mau kita berdoa itu adalah dari hati. Jadi kita berdoa dari hati itu dengan kejujuran. Kenapa? Karena apa yang di dalam hati kita pasti akan kita keluarkan dengan jujur, dengan apa adanya, dan itu bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Apapun keluh kesah yang kita alami, apapun keluh kesah yang kita hadapi dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, itu bisa kita sampaikan kepada Tuhan, agar Tuhan mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan keluh kesah kita. Nah, Tuhan akan membantu apapun masalah yang teman-teman hadapi. Nah, komunikasi yang Tuhan mau adalah dengan cara jujur tentang semua apa yang di dalam hati kita dan apa yang kita alami dalam kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Nah, itu sama seperti kita bercerita kepada orang tua kita. Contohnya, mungkin yang adik-adik cewek sering bercerita kepada mamanya, misalnya cerita, "Ma, aku di sekolah seperti ini, temanku yang cewek seperti ini, Ma, temanku yang cowok selalu ngedeketin aku seperti ini, Ma, bagaimana?" Nah, kakak yakin teman-teman semuanya juga pasti sering bercerita baik kepada orang tuanya maupun kepada teman-temannya. Nah, maksud perkataan kakak seperti ini itu adalah yang teman-teman ceritakan kepada orang tua maupun teman-teman ceritakan ke teman-temannya adik-adik, itu adalah suatu komunikasi. Nah, yang Tuhan mau adalah komunikasi seperti itu. Teman-teman terbuka, teman-teman berusaha untuk bercerita semua apapun masalah yang teman-teman hadapi. Seperti itulah cara kita untuk berkomunikasi baik dengan Tuhan, dan komunikasi itulah yang akan membuat kita selalu dekat dengan Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti hubungan kita dengan ayah kita juga, seperti hubungan kita dengan papa kita. Nah, kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena papa kita di rumah pasti tidak akan mau melihat kita susah, melihat kita sedih, kecewa maupun banyak masalah. Nah, dengan cara seperti itu biasanya ayah kita, orang tua kita selalu bertanya, "Nah, kamu kenapa? Kenapa kamu kok kelihatan sedih? Kamu ada masalah apa? Coba sini cerita dengan mama, dengan papa." Nah, seperti itulah yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak mau melihat kita tuh punya masalah, tidak mau melihat kita selalu sedih, tidak mau melihat kita kecewa. Oleh sebab itu Tuhan mau kita selalu berpegang teguh pada firman-Nya agar hidup kita menjadi lebih tenang dan kita tidak akan merasakan sedih, karena Tuhan selalu ada di samping kita dan Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Nah, satu hal yang selalu iblis coba lakukan kepada kita, yaitu membuat kita lupa, membuat kita tidak yakin bahwa Tuhan menyayangi kita. Iblis membuat kita menjadi down, menjadi tidak semangat, karena iblis selalu mengatakan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa Tuhan Yesus tidak akan menerima,
tidak akan menerima kita, dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena apa? Iblis selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada kita agar kita mengikuti perkataan iblis, sehingga iblis bisa bahagia, bisa senang melihat kita jatuh di dalam dosa. Nah, oleh sebab itu teman-teman, dengan kita berpegang teguh pada firman Tuhan, tidak akan membuat iblis mendekat dengan kita. Nah, iblis tidak, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita dan hidup kita selalu mengikuti firman Tuhan, sehingga iblis pun tidak akan berhasil dalam mengganggu kehidupan kita dan membuat kita down, dan kita juga dibuat oleh iblis tidak percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, selalu melindungi kita, selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan selalu ada di samping kita. Nah, Tuhan Yesus akan selalu menjaga adik-adik selalu. Jadi apapun masalah adik-adik yang adik-adik alami, kiranya adik-adik tetap selalu berpegang kepada firman Tuhan. Jangan lupa untuk selalu membaca firman Tuhan, karena dengan adik-adik membaca firman Tuhan, adik-adik akan lebih dekat lagi kepada Tuhan dan yakin serta percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong adik-adik dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, adik-adik, kakak ada ayat firman Tuhan yang dapat menguatkan adik-adik agar adik-adik semakin percaya dan semakin rajin dalam membaca Alkitab. Nah, ayat Alkitab ini terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12 yang menyatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat ke-13-nya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Nah, adik-adik, ayat firman ini mau mengajarkan kita bahwa dengan kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, membuat kita akan semakin kuat. Apapun rintangan yang kita hadapi, apapun masalah yang akan kita hadapi, berbagai macam masalah hidup yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya akan Tuhan tuntaskan, akan Tuhan bantu kita agar kita bisa melewati berbagai masalah tersebut. Baik adik-adik, dengan memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah penting untuk kelangsungan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, hal ini yang mengingatkan kita juga akan janji Tuhan dalam keselamatan dan juga membuat hidup kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Demikian khotbah kakak. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Kita akan doa syafaat, ambil sikap berdoa, tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tadi ya Tuhan. Biarlah apa yang didengarkan oleh teruna-teruni
nantinya dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa syafaat, kami mau menyerahkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Pertama-tama kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya di tengah pergumulan kami akan penyakit pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami anak-anak-Mu dan memberikan selalu kesehatan kepada kami seluruh bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 ini dapat cepat berakhir dan nantinya kami dapat mengikuti ibadah kami kembali secara offline ya Tuhan, seperti biasanya ya Bapak. Bapak berkati juga untuk perekonomian bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Engkau cukupkan dan Engkau berkati ya Tuhan untuk apapun yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, biarlah apa yang bangsa Indonesia-Mu ini lakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau selalu melindungi gereja kami ini ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada setiap pelayan-pelayan-Mu, baik presbiter, pendeta, baik jemaat-jemaat-Mu maupun juga pekerja-pekerja kantor di gereja ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat-Mu kepada mereka ya Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak layan Persekutuan Teruna ya Tuhan. Berkati kakak-kakak layan, biarlah apapun yang kakak layan kerjakan dapat menjadi pedoman dan mendapat menjadi contoh yang baik buat adik-adik teruna-teruni, dan apapun yang disampaikan oleh kakak-kakak layan kepada adik-adik teruna nantinya mereka dapat aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga untuk adik-adik layan teruna-teruni ya Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati lingkungan mereka ya Tuhan. Biarlah sekolah mereka dapat berjalan lancar dan mereka dapat menempuh pendidikan hingga nantinya mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik ya Tuhan. Berkati lingkungan mereka sekitar ya Tuhan, berkati pergaulan mereka. Biarlah Engkau yang turut campur tangan dalam pergaulan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap berpegang di dalam Tuhan meskipun mereka bergaul dengan lingkungan mereka di sekitar ya Tuhan. Berkati juga untuk orang tua adik-adik layan teruna, berkati orang tua mereka ya Tuhan dalam mendidik adik-adik layan ini ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada orang tua mereka, agar orang tua mereka tetap kuat dan tetap tabah dalam menghadapi dan mengajarkan adik-adik layan teruna hingga adik-adik layan teruna nantinya dapat menyelesaikan pendidikan dan dapat membuat bangga kedua orang tuanya ya Tuhan. Berkati juga untuk Persekutuan Teruna ini ya Tuhan. Kau berkati setiap kerja layan, kakak-kakak layan, dan juga Engkau berkati juga ya Tuhan untuk Persekutuan Teruna ini dalam berbagai program kerja yang mungkin belum terselesaikan ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa segala program kerja yang akan kami hadapi nanti ke depannya. Kiranya Engkau memberkati, Engkau yang turut campur tangan dalam program kerja ini ya Tuhan, agar program kerja yang kami susun, kami rencanakan nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami alaskan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berikan persembahan yang telah kita siapkan sebelumnya. Sebelumnya mari kita membaca ayat persembahan yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya ke-8. Dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita akan berikan persembahan
persembahan dengan diiringi dari lagu pelengkap Kidung Jemaat 146, Bawa Persembahanmu. Nah, teman-teman, nanti persembahannya teman-teman bisa masukkan ke dalam amplop, kemudian teman-teman tuliskan dari nama, sektor, Pelkat PT begitu ya. Teman-teman bisa langsung serahkan di kantor gereja ataupun bisa titip papa mamanya untuk nanti diserahkan ke kantor gereja. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan melalui persembahan. Biarlah ini boleh digunakan Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan di dunia ini. Sertai juga kami yang belum bisa memberi, Kau boleh berkati juga Tuhan sehingga kami bisa memberi lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Warta PT, teman-teman, minggu depan kita masih ada ibadah PT ya yang dilaksanakan secara daring. Tetap terus mengikuti YouTube channel PT ya, oke teman-teman. Nah, kemudian kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Februari selama seminggu ke depan. Untuk dalam rangka ucapan syukur ulang tahun Pelkat PT, selain ada kegiatan yang kemarin telah kita laksanakan bersama-sama, kita juga masih ada satu lagi teman-teman, yaitu kunjungan ke panti asuhan. Kunjungan ke panti asuhan ini rencananya akan diadakan pada tanggal 19 Februari. Nah, untuk alamat panti asuhan dan juga jamnya, teman-teman bisa mengikuti di warta ya teman-teman ya, bisa lihat di warta jemaat yang ada di gereja. Dan tentunya tetap perhatikan grup Pelkat PT. Kami, kakak lain dan kakak pengurus akan menginfokannya ke dalam grup tersebut. Oke teman-teman, kita telah sampai di akhir ibadah kita. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdiri semua. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 422, Yesus Berpesan.
Berarti kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kami mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan, yang telah disampaikan oleh Kakak Layan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah kami terus berpegang teguh dalam firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi masalah kami dapat menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau terus dapat membantu dan menjagai kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang akan kami kerjakan nantinya, kegiatan apapun yang akan kami jalani, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami alaskan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Biar Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Saat kau dengar gamusan kecapi, melodi berhembus coba resapi. Goyang badanmu ke kanan dan ke kiri. Daud menari tak peduli permaisuri. Memuji Tuhan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu atau terlalu kaku. Angkat tanganmu, ikuti gayaku, you follow my lead. Ikuti lagu, ini rasakan nikmati sambil kau kecapi. Alunan Roh Kudus buatmu berapi-api. Untuk Tuhan bergoyang sama-sama. Tinggal ikut janji, jangan tunggu lama-lama. Jangan pusing, apa kata orang, as long as Tuhan kita senang. Everybody